Hai Baby Lovers, apa kabar kalian semuanya? Sekarang udah pukul 9 Ramadan. Hari ini udah hari ke-29 Ramadan. Puasanya semoga lancar-lancar terus karena tinggal dikit lagi udah mau lebaran nih. Siapa yang udah mempersiapkan kebutuhan lebaran kamu? Kalau ada yang masih belum, bisa cek-cek di www.bibdu.com ya, karena di situ ada artikel-artikel yang bagus dan udah langsung link in, synchronize sama marketplace yang ternama. Jadi kamu bisa punya referensi untuk belanja kebutuhan lebaran kamu di bibdu.com. Oke, kemarin siapa yang udah nonton aku live sama Gina Raihana? Jadi Gina Raihana itu adalah adiknya Sania Marwah yang tidak hanya cantik tapi juga berprestasi. Dan hari ini aku juga akan ngajakin cewek cantik untuk ikutan live di sini, ngobrol-ngobrol sama aku dalam program Senja Ramadan Bibdu. Oke, sambil menunggu bintang tamu hari ini untuk hadir bersama kita di sini, aku mau tanya dulu nih, siapa yang dari kota mana aja yang hari ini udah nontonin aku? Coba di absen dulu. Aku mau menyapa teman-teman yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Tangerang, Depok. Ada juga yang dari Palembang, Batam, Lampung. Terus dari mana lagi? Jogja, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan di timur Indonesia. Ya, hai Cirebon. Hari ini kalian pada buka puasa pakai apa, guys? Kalian ada yang jualan-jualan online gak sih? Kebutuhan lebaran kayak kue-kue kering gitu. Nah, ini dia. Udah, apa kabar nih Mbak Firni? Ya, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau aku lihat-lihat di Instagramnya sih kayaknya nih lagi sering bikin kue kering dan makanan-makanan lainnya ya, bener nggak sih? Iya, sebenarnya sih sibuk di rumah karena nggak boleh sama sekali keluar rumah. Jadi ya udah, apa yang bisa dilakukan semuanya dibeli pakai online, datang ke rumah, dari mulai bahan sampai packaging sampai segala macam, dan itu untuk konsumsi pribadi dulu. Jadi mulai dari buat teman dekat, buat mama, buat anak-anak di rumah, karena sejak ada COVID-19 ini asli dari mulai makanan anak, dari mulai jajanan pizza, donat atau apapun anak-anak nggak pernah beli. Jadi semua homemade bikinan sendiri. Supaya lebih yakin akan kebersihan dan kesehatannya ya Mbak Firni ya pastinya. Punya kekhawatiran satu dianterin sama online misalnya. Kita terima terus anak-anak megang makan walaupun kita udah semprot apa kita udah lap atau apa kedua, apakah tempat yang berjualannya juga di sana orangnya juga udah melakukan hidup sehat dan benar cuci tangan atau enggak, kan kita nggak tahu. Jadi daripada kita punya khawatir berlebih, ya udah belajar itu bikin makanan, bikin pizza, bikin tiramisu, bikin segala macam dan bisa. Berarti ini belajarnya baru-baru aja atau emang dari dulu udah hobi masak? Baru-baru aja sejak ada COVID-19. Dulu sih masaknya cuman masak-masak biasa, tapi sejak ada corona ini jadi punya kekhawatiran lebih sampai pengen ngopi aja, saya doyan ngopi itu kan nggak berani beli walaupun yang take away ataupun yang apapun gitu, akhirnya semuanya bikin sendiri. Jadi akhirnya beli coffee maker gitu nggak? Karena suka banget kan, banyak yang akhirnya jadi beli coffee maker untuk bikin sendiri tuh kopinya. Karena memang udah punya, cuman dulu nggak pernah pakai. Tapi semenjak sekarang semua serba sendiri, jadi ya udah memberdayakan yang ada. Semua akhirnya sekarang terpakai. Oven biasanya juga nganggur, sekarang kepake. Dapur biasanya kinclong bersih, sekarang juga kepake gitu. Oke, terus aku lihat juga nih di Instagram Mbak Firni ada banyak kegiatan olahraga. Itu olahraga apa aja sih sekarang yang lagi sering dilakukan selama PSBB? Nah, justru ya hebatnya ya buat semua nih yang di rumah, jangan khawatir kalau pengen turun berat badan. Siapa bilang yang berada di rumah
itu akhirnya katanya, wah ini menimbul lemak, ini jadi overweight gitu. Enggak, justru aku sekarang turun 8 kilo. Asli. Wow. Setiap Jadi hari apa aku tuh rahasianya setiap hari dulu adik setiap hari kan dulu nge-gym terus makan udah nggak makan karbo, udah nggak pakai beras putih, udah nggak pakai gula gitu, tapi tetap berat badannya masih alot, nggak naik nggak turun, stay aja. Kak Yoga suka yang nanya. Terus sekarang justru saya dengan puasa ini pagi-pagi saya sahur hanya makan oatmeal, dan ternyata walaupun hanya oatmeal itu udah mengenyangkan. Kedua, buka puasa makannya itu udah nggak ada tuh yang namanya kolak-kolak dengan manis gula merah atau apapun. Jadi cukup teh manis madu, terus juga tomat kurma. Nah, jam 4 sore biasanya ini nggak live. Jam 4 sore itu jadwal saya olahraga menjelang buka sampai asar. Ya, jadi dari jam 4 itu mulai olahraga sampai, jadi ngabuburitnya dengan olahraga gitu ya? Ada. Jadi ternyata saya juga learning, belajar dari teman, ada yang kasih info. Salah satu buat daya tahan tubuh biar mencegah COVID juga, kalau kita tuh katanya melakukan hal-hal tuh yang kayak, kenapa sholat 5 waktu? Kenapa kalau olahraga selalu jam 4? Padahal saya nggak pernah loh diatur. Biasanya sih dulu syuting sore ya pagi. Syuting pagi olahraga sore, skip aja sebisanya. Tapi semenjak saya melakukan olahraga selalu jam 4, ternyata worth it. 8 kilo hilang. Jadi kita yang penting itu teratur jamnya. Nggak perlu jumpalitan pakai PT atau apapun. Ternyata lebih mujarab hasilnya. Tapi dari jenis olahraga sendiri apa mungkin beda-beda kah, ganti-ganti gitu, atau ada satu jenis olahraga tertentu yang disukain? Satu jenis olahraga tertentu yang saya suka emang body combat, jadi sejenis Muay Thai sendirian. Nah, ditambah di mix karena kita udah melahirkan ibu-ibu, baru tambah pilates dan yoga. Jadi kalau enggak core ya, pokoknya abs semua gitu yang latihan perut. Nah, kalau misalnya burn-nya untuk bakar lemaknya memang harus yang Muay Thai combat itu, tapi begitu untuk ngencengin dan shape-nya pakai pilates dan yoga gitu. Oh, jadi tergantung dari kebutuhannya mau ngebentuk yang mana gitu ya? Betul, dan kita di mix karena kalau kita terus-terusan nih kardio ya, Muay Thai combat terus, tapi kita nggak pakai pilates, yoga ataupun misalnya main alat sedikit kalau di gym ya, akhirnya kita nggak akan kencang, tetap kurus tapi kendor. Gitu, tapi bentuknya nggak bagus berarti ya? Jadi dengan latihan core, perut, alhamdulillah gerakan yoga yang paling sulit gimana sih? Banyak, sulit semua yoga. Terus perut jadi kencang. Yoga itu sebenarnya nggak sulit, tapi perlu fokus dan konsentrasi. Jadi kalau misalnya orang lagi out fokus atau lagi banyak masalah atau lagi berantem sama pacar, udah yoganya langsung kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, gubrak jatuh gitu. Jadi harus benar-benar fokus, harus benar-benar relax, bisa. Harus dengan pikiran yang jernih juga ya supaya bisa fokus. Oke, kembali lagi ke urusan perdapuran nih. Kan tadi kan akhirnya belajar masak baru-baru ini gitu kan. Ada nggak sih menu yang ditemukan ternyata susah banget nih bikinnya gitu? Atau yang ternyata aku suka nih bikin ini gitu, bikin satu menu tertentu gitu, ada nggak sih? Alhamdulillah perdana setiap bikin menu sih berhasil. Tapi kalau untuk menu anak-anak konsisten untuk selalu hasilnya sama itu yang agak susah. Jadi kalau misalnya makanan-makanan dewasa kayak makaroni skutel, kalau misalnya bikin kue-kue kering gitu kan, itu udah ada takarannya fix gitu ya. Pasti rasanya sama gitu. Nah kemarin sempat bikin pizza tanpa takaran, pakai filling. Oh gitu. Terus akhirnya gimana hasilnya? Hasilnya yang lucu, yang pertama pas banget, yang kedua besar banget pizzanya, jadi kayak raksasa, pizzanya gede banget, ngembang gitu. Terus akhirnya yang ketiga, karena ternyata adonan pizza itu sama dengan adonan donat, jadi saya karyakan lah pizzanya selesai. Setengah adonannya saya bikin donat gitu. Oh gitu. Jadi of course ada dessert gitu ya. Jadi akhirnya kita tahu ya, ternyata menu-menu tertentu itu sama aja kok bikinnya, caranya juga gampang, cuman antara mau sama pemirsa aja ya kan gitu. Nah akhirnya setelah belajar, akhirnya tahu
cuman memang difokusin sukanya makanan tertentu. Udah di detail bikin itu terus, dicoba pakai yang lain, dicoba nggak pakai ini atau pakai itu, jadi kayak trial error. Ya errornya dimakan, tapi aku nggak mau terlalu banyak ngemil, pasti kita bagi-bagi tetangga gitu biar atau ada security gitu, pokoknya semualah kebagian, kan Ramadan juga gitu, tapi sambil nyobain menu-menu baru. Oke, nah kalau Mbak Firly sendiri nih, kan yang aku tahu emang udah berkarir di dunia entertainment dari lama banget, tapi sampai sekarang tuh masih kelihatannya awet muda banget gitu ya. Maksudnya mukanya tuh nggak terlalu jauh berbeda ya, maksudnya sama-sama aja cantiknya. Nah ada nggak sih tips tertentu untuk menjaga keawet mudaan itu? Apakah ada perawatan tertentu kah? Atau ada tips-tips mungkin yang bisa dibagi ke Big Blue Lovers? Nah jadi kalau misalnya tips aku tuh sebenarnya dari sejak dini, waktu aku umur 22 tahun lagi kencang-kencangnya bisa ngambil job sehari 5 lokasi gitu ya, susah banget cari waktu libur 1 jam aja gitu, susah banget. Jadi akhirnya begitu dapat break cuma 1 jam atau 2 jam itu runway-nya ke tempat spa, tempat treatment. Nah zaman dulu tuh aduh treatment apa sih, hanya gosok-gosok wajah terus dibersih-bersihin aja, facial juga gitu-gitu aja, neck treatment, eye treatment juga gitu-gitu aja gitu kan. Tapi ternyata setelah sekarang saya menginjak angka titik-titik gitu kan, 17 kemudian gitu ya, 17/2. Teman-teman yang seusia saya ataupun di bawah saya ternyata misalnya neck itu udah ada garis, udah banyak garis gitu. Terus saya lihat, alhamdulillah kok saya belum ya, padahal saya nggak pakai tuh namanya produk yang heboh, mahal, atau enggak perawatan operasi, tarik gitu kan, atau apapun gitu, enggak. Jadi ternyata treatment kita zaman dulu, yang memang itu efeknya tidak terlihat, itu adalah justru nanti di kemudian hari hasilnya kelihatan. Jadi kayak sekarang saya minum suplemen, mungkin nggak langsung kelihatan jreng, kecuali operasi ya, surgery itu langsung instan gitu. Tapi itu maintenance buat nanti orang lain menginjak angka 40-50 udah sampai mana, kita masih di mana, masih di sini. Jadi lebih memperlambat lah ya gitu kan. Nah terus kedua, olahraga itu buang aura negatif, bikin good vibes dan menghilangkan stres. Yang bilang betul. Halo Malea, nah menghilangkan stres ya, menghilangkan stres, jadi aura negatifnya itu kita alihkan ke energi olahraga, udah keringetan, kita masuk sauna, langsung mandi gitu kan, pulang itu relax, akhirnya positive thinking, ketemu orang bisa lagi. Kalau kesal-kesal juga kita alihkan ke Muay Thai, tinju-tinju kan bisa tuh, dibanding kita mengumpat atau ngedumel ya. Malah muka kita kusut, cepet tua, aura negatif. Jadi itu kayaknya resepnya. Sekarang saya banyak learning, apalagi dengan COVID ini banyak di rumah. Contemplate, bersyukur, merenung. Akhirnya banyak hal tuh yang kita bisa nikmatin, walaupun hal itu sebenarnya simple. Jadi perawatan wajah itu bentuknya investasi jangka panjang ya, bisa dibilang. Asal kita telaten dan terus melakukannya dari muda, nanti kelihatannya pas sudah bertahun-tahun kayak gitu ya Mbak Firly. Ya, kalau misalnya yang pengen cepat, biasanya dalam segala hal easy get, easy lose ya, easy come, easy go. Jadi bisa nih cepet, instan, tapi hasilnya tuh pasti nggak long term gitu. Tapi kalau misalnya pelan-pelan, alon-alon bakal kelakon ya. Jadi perawatannya sederhana, sebenarnya hanya rajin facial, hanya rajin cuci muka gitu kan. Nah kalau perawatan sedikit, misalnya kayak kita treatment ke tempat klinik kecantikan memang iya ada, tapi itu pun masih dalam batasan yang temporary dan wajar. Jadi bukan tindakan yang permanen, yang besar gitu kan. Dia tidak merubah bentuk yang ada gitu. Nah kalau untuk perawatan tradisional nih kan banyak ya juga perempuan-perempuan yang sukses dengan menggunakan perawatan tradisional gitu. Nah apakah Mbak Firly sendiri pernah nyobain nih untuk perawatan tradisional atau mungkin minum jamu gitu-gitu? Iya, itu dari kecil ya selalu minum jamu. Mbak Firly nggak jadi belanja baju lebaran, nggak pernah belanja baju lebaran.
apa baju lebaran itu kan kita kalau beli kan tiap kita bisa beli kapan aja. Jadi lebaran ini jadi apa tadi perawatan jamu ya. Dari kecil saya suka banget kunyit asam sama beras kencur. Itu didikan nenek sebenarnya. Biasanya tuh anak kecil biar nafsu makan, ya kan? Tapi akhirnya jadi edik sampai SMA masih minum. Nah sampai akhirnya mau umur berapa ya? Pokoknya udah gadis, sudah mau menikah, apapun itu masih tuh bikin beli yang botolan. Kemarin sebelum punya anak, semua kan serba bikin. Saya bikin sendiri tuh kunyit asli, kunyit asam sampai kunyit pun itu bikin sendiri kunyit asam, taruh di botol-botol di kulkas. Jadi setiap misalnya capek, habis olahraga tuh nggak minum minuman kemasan yang mengandung pengawet, tapi bikin sendiri. Iya itu sebenarnya simpel, hanya kunyit asam gula merah, ya kan gitu. Udah gitu disaring, dimasukin lah ke botol-botol. Akhirnya saya minum-minum yang kayak gitu ya. Terus perawatan tradisional saya lebih senang percaya lulur. Emang sih gosoknya ekstra ya, otentik. Iya betul. Tapi itu hasilnya putihnya sehat dibanding kita melakukan suntik yang masuk ke darah, ya kan? Kita nggak tahu 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau lulur emang sih lama ya, nggak langsung tuh hari itu, minggu depan kinclong gitu. Tapi ya kita feel safety gitu, ngerasa pengen panjang umur, pengen anak-anak sampai besar kita sehat gitu kan. Betul. Oke, kita sekarang mau coba jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk juga nih. Contohnya, memberikan pengertian kepada anak-anak agar di rumah saja itu sulit nggak sih? Terus bagaimana caranya Mbak Firni melakukannya? Ya, alhamdulillah mereka nggak sulit karena mereka udah takut sendiri sama corona. Jadi mereka baca berita, saya dengar di berita. Dengar di berita, dengar di live sekolah gitu kan, teman-temannya pada ngomong, dan akhirnya kabarnya mau ada sekolah next month juga mereka udah khawatir berlebih. Aku nggak mau sekolah mami sebelum ada vaksin. Ya betul, saya juga memang begitu. Terus bagaimana apa yang dilakukan ya di rumah, kita bikin mereka supaya nggak feel boring dan bikinnya sesuatu hal yang bikin seru. Asli malah bikin jadi kita quality time. Memang sih saya terhindar dari dunia luar, misalnya jarang posting, jarang teleponan sama temen atau apapun gitu. Tapi saya merasa konten dengan anak-anaknya lebih berisi gitu, baik itu bikin project, baik itu makan, baik itu ibadah, sholat gitu. Jadi saya pikir momen ini justru dipakai untuk hal-hal yang lebih positif karena bisa lebih intens sama mereka gitu. Saya nggak skip sama syuting, anak-anak nggak skip sama teman main di luar rumah gitu kan. Jadi ya banyak ya lah. Tapi walaupun sekarang lagi PSBB, apakah peraturan tentang gadget itu dikendurkan gitu untuk anak-anak atau tetap strict sama aturan gadget? Kan ada yang gadget cuma boleh weekend. Jadi mereka ya alhamdulillah sih, jadi anak itu memang harus tarik ulur pada saat mereka ngotot ngeyel pengen main, dimin aja gitu. Ya udah, lihat aja nanti juga ini kan gini. Akhirnya dengan digituin mereka ngerem sendiri. Mungkin memang agak berat karena sekarang banyak di rumah. Tapi dengan kita kasih dilepasin bahwa dia tahu apa efek negatifnya, terus saya nggak bilang nggak boleh, tapi cuma bilang nanti kan yang sakit matanya bukan mami. Ya kan? Oh iya betul. Matanya juga bukan mami. Udah, justru dengan kayak gitu tahu aku udah capek. Jadi mereka berpikir sendiri, berkeputusan sendiri. Oke, aku pernah baca juga nih di sebuah artikel, Mbak Firni itu katanya dulu sempat mau di DO dari kampus gara-gara terlalu sibuk syuting ya. Bener kan itu? Ya, sebenarnya saya tuh alhamdulillah dari SMP lah ya, SMP udah ada ranking, SMA itu selalu 3 besar. Terus kayak bintang kelas, anaknya cupu banget roknya 10 cm. Oke. Istirahat gak pernah keluar kelas, gak pernah ke kantin ngerjain PR gitu. Jadi begitu mengenal syuting di SMA kelas 2, karena saya pertama kali tuh juara Mojang Parahyangan Jawa Barat. Nah semenjak jadi duta Parahyangan itu terus dimintalah syuting sama almarhum Didi Petet sama Hari Rusli di Bandung. Syuting lah, ternyata seneng. Karena apa? Karena udah mulai bisa punya uang sendiri, ya kan? Terus akhirnya mulai seneng bisa traktir teman-teman gitu, tapi nggak pakai uang dari orang tua.
Nah, lambat laun berjalan sampai kuliah itu mulai terganggu karena udah mulai ngambil job lokasi Jakarta. Biasanya tuh ngambilnya pulang sekolah di Bandung, bilangnya kerja kelompok, bawanya ransel, bilangnya buku padahal baju kostum. Oh, oke. Terus sama ibu saya tuh dilarang untuk syuting, nggak boleh. Beda ya, padahal sekarang banyak banget orang tua yang ngotot anaknya harus syuting. Iya, betul. Iya sih, emang zaman sekarang ya. Anaknya nggak mau, ibunya kekeh gitu kan. Justru yang mau eksis banyak ke ibunya kadang-kadang sekarang. Iya, betul. Terus itu makanya saya agak kontra anak saya pun kalau ditawarin syuting atau apa enggak, karena belum waktunya buat mereka. Terus akhirnya saya masuklah Maranatha karena saya tuh sebenarnya pengen kedokteran. Cita-cita saya jadi dokter ya. Saya udah ngambil IPA biar bisa masuk UMPTN di kedokteran, tapi ternyata pas mau UMPTN 4:30 pagi itu masih di lokasi syuting. Jadi ya udah pasti lagi terima ya kan. Akhirnya masuklah di Maranatha psikologi, pilihan pertama. Oh, psikologi ya, bukan hubungan internasional ya? Bukan psikologi ya? Oh, oke. Masuk dan ya udah terima gelombang pertama, ya udah terus masuk. Terus sudah mulai tuh semester 2, 3 udah mulai tuh tektok, aslinya seminggu 3 kali saya pulang Jakarta Bandung pakai kereta karena ngejar absen. Jadi begitu mulai banyak ngambil job, ya udah mulai cuti lama, hampirlah 2 semester di bawah IPK-nya di bawah 3, kampus saya itu langsung DO. Jadi waktu itu IPK saya masih di 2,75, udah stres dong. Turun lagi sampai ke nasib 1, akhirnya dikasih peringatan, akhirnya saya transfer nilai ke Paramadina. Oh gitu, jadi pindah. Alhamdulillah selesai deh, jadi walaupun dengan waktu yang sangat lama. Berapa tahun tuh akhirnya selesainya bisa? 10 tahun lah ya. Jadi setelah melahirkan anak pertama, lanjut lagi skripsinya, hamil anak kedua baru wisuda. Oh gitu, tapi yang penting tidak meninggalkan sepenuhnya ya, tetap ada merasa tanggung jawab untuk menyelesaikan gitu. Nah terus kalau misalnya nanti nih anak-anak ke depannya ternyata ya kan kalau tadi kan memang tidak diizinkan untuk ikut kegiatan di media hiburan gitu ya seperti syuting dan lain-lain. Tapi gimana kalau nanti anaknya yang emang mau gitu, apakah tetap nggak boleh atau akan dijalurkan gitu? Boleh sebenarnya, boleh. Kayak sekarang yang kecil ini punya ketertarikan, dia seneng lihat kamera, dia seneng posting, tapi semua di private. Jadi dia ada di TikTok tapi nggak ada, dia upload tapi privasi gitu kan. Mungkin dedinya masih berpikir bahaya buat anak kecil. Jadi boleh hanya di batas usia yang sudah dia punya barrier, dia punya batasan, dia punya tahu mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, dan usia yang memang dia udah siap. Nggak usia 5, 6, 7, 8 gitu. Yang saya kalau lihat mereka jam 3 pagi lokasi syuting nggak tega ya, waktunya mereka tidur, ketemu kru yang kosakatanya juga tidak bisa kita filter ya kan. Betul. Jadi banyak hal yang akhirnya saya learning di lapangan. Oke, secara apa sih goalsnya, finansial atau apa sih ya, mereka targetnya tercapai, tapi apa tangan mentalinya jadinya lebih cepat ya kan gitu. Terus juga dia meniru setiap ucapan dan perilaku orang dewasa yang entah itu positif atau negatif gitu. Nah itu yang saya khawatirkan, karena buat saya masa kecil itu pondasi itu harus kuat ya. Kalau nanti pondasinya udah kuat pada saat dia SMA atau college dia udah keluar, minimal udah punya pondasi yang kuat, itu ada angin atau ada badai atau apapun dia udah punya basic gitu. Ya, tapi kalau jadi diisi dengan apa? Kayak sekarang saya kalau lagi kosong santai sore gini ngebahas surga neraka, mereka jadi tahu tuh sampai nangis katanya gitu. Tapi saya nggak nakut-nakutin, hanya memberikan wacana bahwa kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus sholat, nanti kita tuh di mana, nggak perlu takut karena surga itu kita long lasting nanti selamanya di sana gitu kan. Kita itu happy, kita itu bisa minum gelasnya dari emas, air, pokoknya apapun mainan mau PS 100 ada PS 100.
Ada, gitu. Jadi dengan hal-hal kayak gitu saya bikinlah mereka fondasinya kuat dulu. One day mereka mau bidangnya apa, syuting, olahraga, main soccer, harus misalnya pertandingan keluar negeri atau apa, mentalnya udah siap gitu. Tapi kalau keluar Jadi mau dilepas di mana aja juga orang tua tenang gitu ya. kalau yang masih kecil-kecil kayak sekarang, mereka belum siap mentalnya dibentuk di rumah, udah dikeluarin di luar ketemu dengan macan-macan dan ya kan. Jadi saya mikirnya kadang-kadang kalau ngelihat udah gitu anaknya kadang-kadang pengen pulang cerita sama saya, tapi maminya, ibunya tetap harus syuting gitu. Nah itulah yang saya kadang-kadang agak-agak nggak usah deh Bu, anaknya tuh ikutin kata mereka. Oke, Mbak Firni kan sesuai dengan ketentuan kita harus PSBB nih, pasti otomatis kan nggak bisa pulang ke Bandung ya untuk Lebaran kali ini gitu. Nah, terus udah punya rencana Lebarannya seperti apa nih saat ini? Sekarang sebenarnya sih awal Ramadan itu saya masih di Bandung loh. Jadi kalau saya terusin waktu itu ada namanya lockdown atau istilahnya apapun, atau nggak boleh pergi ke Jakarta ataupun ditutup ataupun apa ya. Tapi saya waktu itu saya lagi syuting film layar lebar dan alhamdulillahnya break karena saya juga takut datang ke lokasi. Begitu adegan scene saya hari itu paginya dikabarin bahwa saya juga takut kan mau ketemu lawan main, nggak mungkin saya nggak bersentuhan, kita nggak mungkin nggak body kan. Tapi kalau misalnya kita di mobil terus juga ntar saya dibilang sombong, tapi saya turun saya nggak mau berkerumun gitu kan. Alhamdulillah pulang ke Jakarta, tadinya sih pengen diterusin sampai Lebaran di Bandung gitu. Tapi ya udah, karena anak-anak harus sekolah, proyeknya semua di rumah, alat tulis dan iyalah pensil warna yang kecil atau apapun lah, dan mereka pengen pulang ke Jakarta. Dan sekarang akhirnya ibu saya ulang tahun loh 24 Mei ini pas Lebaran. Oh, wah bertepatan ya. Iya, jadi 2 momen yang terlewatkan berarti ya. Iya, tapi akhirnya banyak cara ya. Saya lagi pesen sesuatu yang lucu, yang bisa buat hari raya dan bisa buat birthday gitu. Minimal kita bisa video call kayak gini kan. Terus sholat Idnya juga kita bisa live dari handphone gitu kan. Saya sholat di rumah, mama juga sholat di rumah gitu. Terus makanan tetap kita ada ketupat, walaupun nggak masak sendiri ya, catering. Terus minimal kita tetap merasakan feel-nya suasana Ramadan ketemu Lebaran gitu. Tapi saya sih merasa ada nggak sih makanan minuman yang emang di Lebaran tuh benar-benar dirindukan gitu? Kalau di Bandung sih ada makanannya tuh buatan mamaku, kayak rujak, sebutnya rujak apa? Pokoknya mamaku tuh bikin rujak sendiri tuh, kayak rujak gitu, tapi buatan mama. Aduh itu enak banget, dan itu tuh hanya ada kalau mama Lebaran ya kan, dengan manuknya, dengan apanya gitu. Kayaknya di Jakarta susah ya. Terus nggak usah makanan Lebaran, makanan siomay aja ngangenin, tau nggak sih? Iya betul. Iya, kalau udah mau Lebaran itu ya pasti deh beda jadinya. Masa sekarang ini tuh saya karena takut beli online, takut jajanan online dari luar tuh, apa delivery atau apapun, jadi lebih baik beli mentahan dan masak di rumah. Jadi ya kangen lah semua masak itu gitu. Oke, terus melihat dengan berita-berita yang ada sekarang nih terkait dengan orang yang walaupun ada PSBB tapi tetap pergi beramai-ramai, berdempet-dempet untuk belanja kebutuhan Lebaran gitu. Menurut Mbak Firni sendiri gimana sih komentarnya? Mungkin kita tidak bisa menyalahkan, apalagi pemerintah ya udah bikin peraturan, terus sekarang juga banyak juga yang melanggar. Ya udah, mungkin akhirnya pemerintah juga ya udah dilepas gitu, seleksi alam mungkin ya, yang kuat akan bertahan, tidak kuat akan sakit gitu. Karena apa? Karena kalaupun dikasih tahu atau dikasih aturan atau dikasih hukuman, punishment apapun, tapi panggilan hatinya nggak ada ya susah ya gitu. Iya, tapi saya sedih sih sebenarnya. Kenapa? Jadi kan kita pengen memutus rantai pandemi corona ini, tapi kok kalau saya nih di rumah sampai pengen ke depan aja supermarket beli buah-buahan nggak boleh gitu. Akhirnya saya nurut. Ya udah, sampai stiker pun saya belinya pakai online semua. Dari mulai sekarang semuanya serba online pasti.
semua online gitu. Tapi saya melihat masih banyak tuh orang yang ketemuan, yang misalnya masih, ya itu tadi berdesak-desakan hanya untuk beli baju lebaran. Buat saya baju lebaran itu bukan makna lebaran. Baju banyak yang sangat, yang kita beli nggak mesti lebaran kan gitu. Jadi bukan selalu baju baru tuh lebaran gitu kan. Tapi maknanya lebaran itu ya apa? Puasanya pol, ibadah malamnya lancar, alhamdulillah tarawihnya nggak bolong ya kan. Sholat sunnahnya ditambah, dan akhirnya kemenangan di bulan suci Ramadan yaitu di Idul Fitri. Bukan mesti bajunya yang happening, yang hits atau yang baru gitu, tapi puasanya masih bolong, sholat malamnya nggak dilakuin kan juga sayang. Apalagi sekarang dengan adanya COVID ini, kita tuh bisa sholat 5 waktu tanpa ada diburu oleh pekerjaan. Kita bisa bangun sholat malam tanpa harus capek paginya habis dari lokasi sampai tengah malam begadang. Jadi alhamdulillah saya sholat tarawihnya full, sholat malamnya full. Itu amazing buat diri saya sendiri yang gini, oh iya ini pembelajaran ya, dan mungkin ini hikmahnya. Akhirnya kita sadar, terus kita mau kemana, kita itu apa gitu loh. Kalau kita terus berburu dengan duniawi dan pekerjaan, itu kayak lagu never enough, ya kan? Ya, gitu. Tapi dengan blessing in disguise kalau dengan adanya pandemi ini justru kita bisa lebih fokus dengan ibadah. Mungkin emang pakaiannya kayak gitu kali. Iya gitu, ya itu dia. Makanya saya lebih banyak, saya bilang contemplate. Mungkin saya lebih dipikirnya tidak eksis di sosmed atau apapun, karena buat saya lagi pengen mengisi hari-hari ibadah ini dengan segala yang positif ya, yang positif yang bisa kita lakukan dengan yang terdekat dulu, yaitu anak-anak, keluarga gitu, orang sekitar ya kan, tetangga, siapapun gitu, yang mungkin pada saat kita lagi kerja boro-boro lo kenal sama tetangga ya nggak sih, pergi langsung, pulang langsung masuk, jadi capek, boro-boro hai, boro-boro senyum gitu. Tapi dengan banyak hal akhirnya saya sekarang banyak menemukan hikmah, dan setelah ini berakhir pasti akan ada sesuatu yang baru buat setiap orang. Iya, amin. Oke, terakhir nih dari Mbak Firni Ismail, mungkin ada pesan-pesan untuk para Bibdu lovers di bulan Ramadan ini dan jelang Idul Fitri, mungkin ada yang bisa disampaikan. Bibdu lovers. Ya, pesan-pesannya sebenarnya bukan pesan sih, berbagi aja bahwa kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu belajar menikmati apapun yang ada, terus kita harus selalu belajar, jangan pernah berhenti buat belajar dalam segala hal. Terus juga semoga kita bisa ketemu di Ramadan berikutnya dan berikutnya lagi. Terus semoga segera berakhir, patuh, nurut aja, diam di rumah dulu. Karena kalaupun keluar, yang rugi bukan pemerintah, tapi dirinya sendiri, gitu, ya kan? Betul. Jadi nggak ada yang rugi, nggak ada yang apapun. Sebenarnya semua kembali ke dirinya sendiri, gitu. Ya kalau memang harus keluar karena memang banyak ya, seperti kakak saya, siapa yang masih harus kerja nggak apa-apa, tapi tetap berpedoman sama hidup sehat, ya kan? Betul. Terus juga ya social distancing, jangan berdekatan, ya kan? Saya butek dari awal emang udah kayak gitu loh Mbak, dari Januari jarak jauh. Iya. Tapi orang kadang-kadang masih ada yang mikirnya kok gitu sih, betul. Biarin aja orang mikir apa, yang penting tujuan kita baik. Weles 10 tahun jadi sarjana, iya loh, nggak apa-apa bilang weles. Mbak Firni Ismail, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk Bibdu ngobrol-ngobrol di program Senja Ramadan bersama Bibdu. Jangan kapok-kapok besok-besok kalau aku undang lagi ke sini ya. Makasih kamu, selamat berpuasa, selamat lebaran. Amin. Selamat menjelang berbuka puasa dan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Bye-bye. Bye. Oke, Bibdu lovers, itu tadi bincang-bincang seru kita bersama Firni Ismail. Semoga kalian terhibur menjelang waktu berbuka puasa kalian.
Kalian jangan lupa ya, besok di episode terakhir Senja Ramadan kita masih akan hadir kembali jelang Idul Fitri. Jadi masih ada 1 episode lagi besok, jangan sampai ketinggalan. Coba kira-kira saya akan ngobrol sama siapa ya. Pokoknya clue-nya dia suaranya bagus dan dia punya personality juga yang bagus. Yo, coba ditebak-tebak dulu, nanti siapa tahu tebakan kalian benar. I'll see you again tomorrow. Dan jangan lupa juga, oh ya ini Instagram saya ya, kalau mau dikepo-kepo. Jangan lupa, supaya besok gak ketinggalan, di-follow dulu Instagramnya Bibdu.com, dan like fanpage-nya Bibdu di Facebook, dan subscribe channel YouTube Bibdu, dan kamu juga bisa baca-baca berita terkini seputar media hiburan di www.bibdu.com. I'll see you again tomorrow.